Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, saat ini kita berada di lokasi kampus Unipa, Universitas Al-Wasliyah Kota Medan, Sumatera Utara. Ada beberapa pertanyaan masuk melalui kolom komentar di channel YouTube kita, juga ada yang masuk melalui chat WA di nomor WA kita 0813 9679 3071. Rianto ingin bertanya, ayah dan ibu kandung saya punya 4 orang anak dan ayah ibu bercerai dan sudah berbagi harta gonogini. Kemudian ayah menikah lagi dengan adik kandung ibu, dan semua keempat anak ikut hidup bersama ayah dan ibu kedua yang merupakan bibi dari kami. Kemudian bibi melahirkan anak 1 perempuan. Dalam perjalanan kehidupan, ayah menikah lagi, kemudian punya anak 1 perempuan lagi, dan gak lama ibu ketiga meninggal. Dan anak dari ibu ketiga ikut ayah bersama kami. Jadi semua anak seayah total 6 orang. Kemudian ayah meninggal. Bibi yang ibu kedua mau menjual rumah dan tanah yang kami tempati bersama. Apakah kami anak ibu pertama yang sudah diceraikan ayah berhak atas penjualan tanah dan rumah yang dilakukan ibu kedua yang merupakan bibi kami? Terima kasih, agama kami Islam. Tentu saja anak itu adalah ahli waris yang tidak bisa didinding oleh siapapun. Artinya wajib mendapatkan bagian dari harta warisan ayahnya, ayah kandungnya atau ibu kandungnya. Demikian. Dalam case ini perlu jelas terlebih dahulu apa sebenarnya status dari rumah dan tanah yang dimaksud. Kalau rumah dan tanah yang dimaksud itu adalah harta bawaan ayah, artinya itu memang sudah dimiliki ayah sebelum menikah dengan istrinya yang kedua atau bibi Anda, maka tanah dan rumah itu menjadi milik pribadi ayah. Dan saat ayah meninggal dunia, maka rumah dan tanah itu semuanya menjadi harta warisan. Istri ayah yang kedua atau bibi Anda yang masih hidup pada saat ayah meninggal dunia hanya mendapatkan 1/8 saja dari harga rumah dan tanah yang dimaksud. Selebihnya tentu ada 7/8 lagi. Itu semua menjadi hak dari anak-anak ayah yang 6 orang itu. 4 orang dengan istri yang pertama, 1 orang dengan istri kedua, dan 1 orang dengan istri yang ketiga. Bagaimana cara membaginya? Yang 7/8 tadi, yaitu masing-masing anak laki-laki dihitung 2 bagian, masing-masing anak perempuan dihitung 1 bagian. Jadi katakanlah harga tanah dan rumah itu 100 juta misalnya, maka istri ayah yang kedua atau bibi Anda hanya mendapatkan 1/8 kali 100 juta sama dengan sekian. Kemudian sisanya 7/8 kali 100 juta sama dengan sekian. Berapapun sekian yang dimaksud di sini, itulah yang menjadi hak dari 6 orang anak ayah. Berbagilah mereka. Cara membaginya tentu seperti yang disebutkan sebelumnya, masing-masing anak laki-laki dihitung 2 bagian, dan masing-masing anak perempuan dihitung 1 bagian. Lizzakari mithlu hazzil unthayain. Bagian 1 orang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Itu kalau status hartanya harta pribadi ayah. Tapi kalau tanah dan rumah itu
ternyata adalah harta bersama antara ayah dengan istrinya yang kedua atau bibi Anda. Artinya tanah dan rumah itu didapat setelah pernikahan antara ayah dan bibi Anda. Maka rumah itu menjadi harta bersama. Kalau nilainya seperti yang kita contohkan, kita sederhanakan tadi 100 juta, maka yang menjadi harta warisan ayah hanya 50 juta saja. 50 jutanya lagi mutlak menjadi bagian dari istrinya atau bibi Anda. Kemudian bibi Anda masih mendapatkan 1/8 dari 50 juta harta warisan ayah Anda. Sisanya tentu ada 7/8 kali 50 juta sama dengan sekian. Itulah yang dibagi-bagi untuk 6 orang anak kandung ayah tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat dilaksanakan dengan baik. GG SPTR. SPTR ini apakah saputra ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Pak Ustadz izin bertanya. Pada tahun 2013 silam orang tua saya sudah bercerai. Lalu ibu saya menikah lagi. Dan almarhum ayah saya menikah lagi. Setelah itu ayah meninggal dalam keadaan status sendiri atau duda. Lalu ibu saya sekarang sudah menikah lagi dengan yang baru atau mempunyai imam dalam keluarga. Apakah mantan istri pertama atau ibu saya yang sudah menikah lagi mempunyai suami statusnya sekarang yang sudah lepas masa iddah 2013 silam mendapatkan warisan dari almarhum ayah saya atau mantan suami yang sudah meninggal dunia? Tidak. Ahli waris itu hanya istri. Mantan istri sudah tidak terhitung sebagai ahli waris lagi. Nah, jadi jawabannya sederhana. Yang menjadi ahli waris itu hanyalah istri pada saat almarhum meninggal dunia. Ketika almarhum meninggal dunia, siapapun yang masih berstatus istri almarhum saat itu wajib mendapatkan bagian warisan dari almarhum. Tapi pada saat almarhum meninggal dunia, bukan lagi istri, sebelumnya sudah terjadi perceraian, statusnya mantan istri, maka itu sudah tidak terhitung sebagai ahli waris dari almarhum. Demikian. Yohanin Damanik. Assalamualaikum Ustadz. Seperti yang Ustadz katakan tadi, orang tua seperti ayah sudah meninggal. Nah, di situ almarhum kebun cukup lumayan. Di antara kami ada satu saudara yang kurang mampu, sehingga kebun itu kami serahkan kepada saudara saya yang satu agar bisa mengambil hasilnya, supaya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi saudara yang kami percaya itu kurang senang karena pajak bumi kepadanya kami serah. Adik saya itu agak keberatan, sehingga beliau minta bagian sendiri. Tentunya kalau sudah dibagi-bagi berkuranglah penghasilannya. Bagaimana solusi Ustadz? Sudah dikasih yang terbaik kurang terima. Ya sudah, kalau memang ia minta bagiannya dibagi saja. Dan memang yang terbaik dalam harta warisan itu adalah sesegera mungkin untuk membaginya. Memberikan hak kepada orang yang berhak. Karena melambat-lambatkan pembagian harta warisan itu berpotensi memicu permasalahan yang semakin rumit dan berkepanjangan. Jadi kalau adik Anda ingin mendapatkan haknya sendiri sehingga ia memanfaatkan yang menjadi miliknya sendiri, serahkan hak dia. Dan bagi-bagilah harta warisan itu kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya. Itulah jalan yang terbaik, jalan yang paling selamat, kemudian cara yang insya Allah. Karena dalam pembagian harta warisan itu berlaku rumus ikan sepat, ikan gabus, ikan limbat, ikan lele. Makin cepat, makin bagus. Jangan buat bertele-tele. Bahaya nanti kalau bertele-tele. Panjang permasalahan di kemudian hari. Demikian. Assalamualaikum. Semoga Pak Ustadz selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tanya Pak. Seperti diketahui bahwa jika suami meninggal maka istri mendapat, kalau tidak 1/4 ya 1/8, berapapun jumlah istrinya. Jika 4 orang istri maka bagian itu dibagi 4. Sekarang jika suami dengan istri 4, kemudian 4 istri itu meninggal semua, apakah suami akan menerima hak dari masing-masing istri atau gimana Pak?
Wah, beruntunglah suami kalau begitu. Kalau ia punya 4 orang istri, kebetulan meninggal 4-empatnya, maka suami mendapatkan harta warisan dari 4 orang istrinya itu. Istri pertama meninggal punya harta warisan, suami dapat bagian. Istri kedua meninggal ada harta warisan, suami dapat bagian. Istri ketiga, istri keempat demikian juga. Jadi 4 istrinya harta warisannya suami mendapatkan bagian. Kalau 4 orang istrinya 4-empatnya tidak punya anak, maka masing-masing harta warisan, separuh dari masing-masing harta warisan istri itu suami berhak untuk mendapatkannya. Demikian. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz berkenaan pembagian warisan. Seorang ayah meninggal dan meninggalkan seorang istri, 1 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Harta yang ditinggalkan sebesar 1 miliar. Kira-kira berapa Ustadz bagian mereka masing-masing? Mohon penjelasannya Ustadz. 1 miliar harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum. Ahli warisnya istri, maka istri mendapatkan 1/8 kali 1 miliar sama dengan sekian. Kemudian ada 5 orang anak, 1 laki-laki, 1 laki-laki, tentu anak laki-laki dihitung 2 bagian. Jadi 1 orang anak laki-laki dihitung 2, tambah 4 orang anak perempuan berarti 6. Maka sisa harta setelah diberikan 1/8 untuk istri tinggal 7/8 lagi. 7/8 kali 1 miliar sama dengan sekian, berapapun sekiannya itu dibagi untuk 6 orang. Dibagi untuk 6 bagian. Anak laki-laki bagiannya 2/6 kali 7/8 kali 1 miliar sama dengan sekian. Masing-masing anak perempuan bagiannya 1/6 kali 7/8 kali 1 miliar sama dengan sekiannya. Berapa sekiannya itu Ustadz? Nah, kalau itu silahkanlah, biar kalkulator sajalah yang menjawabnya. Demikian. Pemirsa, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.